Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Ismi Nuratika Ayu Mulia, fit khusus ilmu Al-Quran dan tafsir. Pada video kali ini saya akan membawakan materi isim-isim yang dibaca nasab. Al-mansub saya akan membacakan asyara wahiyal maf'ul bihi wal masdar asma zarf zaman wa zarf makan wal hal wa tamyizu wal mustasna wal ismu lam wal munada wal maf'ulu min ajlihi wal maf'ulu ma'ah wa khabaru kana wa akhwatiha wa ismu inna wa akhwatiha wa tabi'u lil mansubi wa huwa arba'atu asya'a an-na'tu wal atfu wat taukidu wal badal. Yang artinya nasab ialah keadaan di mana sebuah kata dibaca dengan harokat fathah atau hukum asli, kasroh ataupun akhir kata ada huruf alif, ya atau dibuang nunnya, hazfun nun yang adalah tanda-tanda nasab itu sendiri. Nah, adapun isim-isim yang dibaca nasab terdapat 12 posisi. Yang pertama ada maf'ul bih, kedua maf'ul fi, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, hal, kemudian tamyiz, mustasna, khabar kana wa akhwatuha, isim inna wa akhwatuha, munada, tawabilil mansub atau pengikut dari yang dinasabkan, yakni ada 4, yaitu naat atau sifat, ataf, penyambung, taukid, dan yang terakhir badal. Yang pertama maf'ul bih, yaitu isim mansub atau isim yang dibaca nasab yang menjadi sasaran tindakan atau objek. Yang dimaksud maf'ul bih menurut arti ialah isim mansub di mana posisinya menjadi sasaran tindakan si pelaku. Nah, contohnya ada qara'tu kitaban, artinya aku sudah membaca buku. Dalam misal ini yang menjadi sasaran perbuatannya ialah kata kitaban, maka kata tersebut yang menjadi maf'ul bih. Yang kedua ada maf'ul fi atau maf'ul dzarab, ialah isim mansub yang menyatakan tempat atau masa-masa terjadinya sebuah perbuatan atau pekerjaan. Maf'ul fi ialah isim mansub yang menyatakan tempat atau masa-masa terjadinya sebuah perbuatan atau pekerjaan atau sebagai jawaban dari pertanyaan kapan atau di mana. Disebut dzarf zaman apabila berkaitan dengan masa-masa terjadinya perbuatan, dan dinamakan dzarf makan apabila berkaitan dengan lokasi terjadinya perbuatan. Contoh, yal'abu zaidun qurratal qadami amamal madrasah. Nah, itu dzarf zamannya amamal madrasah. Nah, Zaid bermain sepak bola di depan sekolah. Yang ketiga ada maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah merupakan isim mansub yang terletak sesudah huruf waw. Akan tetapi waw itu tidak bermakna dan, melainkan mempunyai makna bersama atau kebersamaan. Maka dari itulah maf'ul ma'ah pun disebut waw ma'iyah, sampai-sampai wawul ma'iyah pengertiannya sama saja dengan maf'ul ma'ah. Contoh, sirtu wal jabal, aku berjalan bareng gunung. Kata al-jabal dibaca mansub dengan berharokat fathah sebab sebagai maf'ul ma'ah dalam isim mufrad. Nah, contoh lain, ja'al ummu wal waladuha wa ghurubasy syamsi, yang artinya seorang ibu dan anaknya datang bersamaan dengan terbenamnya matahari. Yang keempat ada maf'ul mutlak,
ialah isim atau kata benda yang dibaca nasab yang berada pada urutan ketiga dari ta'rifannya. Fi'il, maf'ul mutlak juga isim yang dibaca nasab dan bertujuan untuk penegasan dan penjelasan jenis serta jumlah perbuatannya. Contoh, daraba yadribu darban, akrama yukrimu ikraman. Dari pengertian maf'ul mutlak itu memberi kepahaman bahwa 1. Maf'ul mutlak berupa kalimat isim. Yang kedua, maf'ul mutlak bertujuan untuk penegasan, penjelas dari fi'il baik jenis maupun jumlah pekerjaannya. Yang ketiga, dibaca nasab dan dinasabkan oleh amil. Adapun amil yang menasabkan maf'ul mutlak yaitu fi'il tam yang mutasharrif, kata kerja yang sempurna yang dapat ditasrif. Maksudnya bukan fi'il nakis dan fi'il majid. Nah, contohnya ada darbatu qalban darbataini. Aku memukul anjing dengan 2 kali pukulan. Nah, kemudian ada masdar ajibtu min darbika darban syadidan. Aku terkejut atas pukulanmu dengan pukulan yang keras. Yang terakhir ada ana doribu zaidin dorba abihi. Zaid seperti pukulan ayahnya. 4. Maf'ul mutlak tercipta dari masdar yang adalah urutan ketiga dari tasrif fi'il. Maf'ul mutlak ialah isim mansub yang dilafalkan untuk 3 keadaan. Yang pertama, untuk menegaskan sebuah perbuatan, untuk menyatakan bilangan perbuatan, dan yang terakhir untuk menyatakan jenis atau sifat perbuatan. Selanjutnya ada maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli adalah isim yang dibaca nasab yang bermanfaat untuk menyatakan sebab atau motif terjadinya perbuatan. Contoh, akaltu ta'ama ju'an. Aku memakan makanan karena lapar. Aidhabu ila madrasati rughbatan fil ilmi. Aku berangkat ke sekolah sebab mencintai ilmu. Nah, kata lapar dan cinta itu adalah menjadi maf'ul li ajli dan hukumnya nasab. Tanda nasabnya adalah fathah. Selanjutnya ada hal. Hal ialah isim mansub yang menyatakan keterangan suasana yang samar. Ada kalanya menjelaskan suasana fa'il. Misalnya ja'a Zaidun rakiban. Artinya Zaid sudah datang sambil berkendara. Nah, lapas rakiban berkedudukan sebagai hal dari lapas ja'a. Selanjutnya ada tamyiz. Tamyiz adalah sebuah kata atau lafaz yang dibaca mansub yang bermanfaat menjelaskan isim yang samar pada suatu kalimat. Contohnya, ra'aitu arba'ata asyara, yang artinya saya menyaksikan 14. Ra'aitu arba'ata asyara ghanaman, artinya saya menyaksikan 14 kambing. Nah, kalimat pertama itu masih belum jelas karena cuma menuliskan kata arba'ata asyara yang dengan kata lain 14 tidak melafalkan benda atau barang yang dihitung atau tamyiznya, sehingga kalimat itu belum terbilang kalimat yang menyeluruh dan masih rancu. Kemudian pada misal kedua, hitungan angka arba'ata asyara ditambahkan dengan kata gonaman yang dengan kata lain kambing, maka kalimatnya pun menjadi sempurna dan dapat dipahami menjadi saya menyaksikan 14 kambing. Kata kambing atau ganaman adalah tamyiz yang menyatakan arba'ata asyara yang dengan kata lain 14 adalah berupa kambing. Kemudian kalimat itu menjadi menyeluruh dan dapat dipahami. Yang kedelapan ada mustasna. Mustasna yakni isim mansub yang dibaca nasab yang terletak setelah huruf istisna untuk menyatakan hukum yang bertolak belakang dengan sebelumnya. Bahasa gampangnya, mustasna ialah bab yang menerangkan kata yang dikecualikan yang jatuh setelah huruf istisna. Adapun isim yang terletak sebelum huruf istisna dinamakan mustasna minhu.
Contohnya, ja'atullabu illa zaidan. Nah, at-tullabu itu sebagai mustasna minhu dan zaidannya sebagai mustasna. Jadi kata illa ialah salah satu huruf istisna kata sebelumnya, yakni at-tullabu yang dinamakan mustasna minhu, dan kata setelahnya yaitu adalah zaidan yang dinamakan dengan mustasna. Khobar kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha adalah salah satu kumpulan fi'il yang termasuk dari amil nawasih atau amil yang merusak tatanan hukum mubtada dan khobar. Nah, berikut ini adalah kana dan saudara-saudaranya, yaitu ada kana, bata, zolla, adoha, asbaha, amsa, soro, laisa, mazala, ma baroha, ma fati'a, ma anfaqa, wa madama. Fungsi dari kana wa akhwatuha ini adalah tarfaul isma wa tansibul khobar, merupakan isim dan menasobkan khobar. Nah, sebelum dimasukkan kana, Muhammadun, kalimat itu menjadi Muhammadun karimun. Nah, contoh di atas ini adalah susunan mubtada dan khobar. Jadi mubtadanya itu Muhammad dan khobarnya karim. Khobarnya karimun. Setelah dimasukkan kana Muhammadun kariman. Nah, setelah dimasukkan kana, maka perubahan istilah yang mubtada Muhammad berubah menjadi isim kana dan khobar menjadi khobar kana. Kita kembali kepada tugas kana wa akhwatuha, bahwa kana dan saudaranya bertugas untuk merupakan isim, yaitu Muhammadun, tanda rofaknya adalah dhammah, dan menasobkan khobar kana yaitu kariman, tanda nasabnya adalah fathah. Jadi mansubatul asma yang dibaca nasab dan khobarnya kana sama seperti contoh di atas. Khobar kana adalah kariman, tanda nasabnya fathah. Selanjutnya ada inna wa akhwatuha. Jadi inna wa akhwatuha ini ialah sekelompok huruf yang biasanya berada sebelum isim. Jika jumlah ismiyah, kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar, didahului oleh inna dan saudara-saudaranya, maka akan mengakibatkan mubtada menjadi mansub dan dinamakan isim inna, dan khobar tetap marfu dan dinamakan khobar inna. Contoh kalimatnya ada Allahu sami'un alimun. Nah, kemudian dimasukkan huruf innallaha sami'un alim. Lapas Allah berubah menjadi isim inna dan dibaca nasab, kemudian jadi Allah. Sedangkan kata sami'un tetap dibaca rofa dengan tanda dhammah karena sebagai khobar inna. Kemudian ada munada. Nah, munada merupakan kalimat isim yang dinamakan sesudah atau jatuh setelah huruf nida. Nah, penggunaan munada dengan mempergunakan huruf-huruf panggilan, yaitu huruf nida, supaya yang dipanggil mengunjungi atau menoleh untuk yang memanggil. Dalam bahasa Arab, nida artinya ialah seruan. Contoh munada yaitu ya Abdullah. Huruf nida itu ada berjumlah 7 macam, yaitu ada ya, alif. Nah, yang terakhir ada tawabi lil mansub. Jadi ada 4, ada naat, ada atop, ada taukid, dan ada badal. Jadi naat ialah tabi yang mensifati isim sebelumnya. Itu naat bisa disebut dengan sifat. Jadi contohnya ra'aitul amirul adila. Saya melihat seorang pemimpin yang adil. Nah, kata naat dan man'ut sama-sama mansub atau dibaca nasab dengan tanda nasab itu fathah. Jadi naatnya itu ada adila, kemudian man'utnya ada amiro. Antara naat dan man'ut
di atas mempunyai kedudukan yang sama, yaitu mansub. Karena man'utnya sedang menempati kedudukan maf'ul, maka na'at juga harus dibaca nasab. Kemudian yang kedua ada atop. Atop ialah tabi yang terletak sesudah huruf-huruf atop atau huruf-huruf penghubung. Jadi contohnya istaraitu manzila wassayar. Saya telah membeli rumah dan membeli mobil. Dari misal di atas dapat diketahui bahwa al-manzil sebagai matuf alaih sebab yang disambungi, sementara sayyarah sebagai matuf sebab yang menyambung. Kemudian yang ketiga ada taukid. Taukid ialah tabi yang dilafalkan dengan kalimat guna menguatkan atau menghilangkan keraguan-raguan dari si pendengar. Contoh ra'aitul ustadza nafsah. Saya benar-benar melihat ustadz tersebut. Nafsah itu taukid guna memperkuat bahwa yang dilihat adalah ustadz. Yang terakhir ada badal. Badal ialah tabi yang dilafalkan di dalam sebuah kalimat guna mewakili kata sebelumnya, baik mewakili secara borongan ataupun sebagian saja. Contohnya ada akal tu rogi pak sulusah. Aku sudah memakan roti tersebut sepertiganya. Jadi yang dimakannya itu ialah roti saja, tidak semuanya tapi sepertiganya saja. Yang menjadi misal badalnya ialah kata sepertiganya atau sulusahu. Sementara mubdal minhunya adalah kata roti. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.